Yang terhormat para penguji UKIM PPD dalam jabatan kategori 3 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Desi Arisani, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 3 Universitas Pendidikan Ganesha tahun 2023. Saya mengajar di SMA 1 Madapanga sebagai guru fisika. NIM 2374811043 dengan nomor ujian 2024202909. Pada hari ini, Rabu 6 Maret, saya akan melaksanakan pembelajaran praktik UKIM dengan menggunakan model pembelajaran Project Based Learning pada materi penyebab pemanasan global. Saya berharap adanya kritikan dan masukan sebagai perbaikan ke depannya, dan saya berharap pada video pembelajaran yang saya tayangkan hari ini dapat dijadikan sebagai referensi buat Bapak Ibu guru yang ada di seluruh Indonesia sebagai pengembangan dirinya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Pagi ceria. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah baik semua ya. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatannya. Amin. Kita boleh bantu tolong periksa apakah ada sampah di bangkunya. Enggak. Ada. Ya, sudah bersih ya. Sekarang ibu mau absen dulu ya. Ini juga lain. Kenapa Ferry? Sakit. Berarti dua orang yang nggak hadir hari ini ya. Sebelum kita mulai pelajaran, ibu minta kepada ketua kelasnya untuk memimpin doa supaya kita belajar hari ini dapat dipermudah dan diperlancar. Silakan ketua kelas untuk memimpin doanya. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa sesuai keyakinan kita masing-masing. Selesai. Sekarang kalian sudah siap mulai belajar ya? Siap. Semangat ya. Kemarin kita sudah mempelajari tentang energi ya. Ya. Nah, sebelum kita ibu tanyakan tentang materi energi, sedikit ibu memberikan motivasi buat kalian supaya kalian terus semangat untuk belajar. Di sini ada pepatah mengatakan jangan pernah bosan untuk terus belajar, karena semakin kita banyak belajar dan membaca, maka semakin banyak ilmu yang kita peroleh. Jadinya kalian yang masih kecil ini jangan bosan-bosan untuk belajar dan ingin membaca. Karena kalian kalau sudah menjadi orang sukses, orang tua kalian akan bangga ya. Jadinya kalian harus semangat dan terus mau belajar. Sekarang kemarin kita udah mempelajari tentang energi ya. Sekarang ibu akan tanyakan kembali siapa yang bisa. Apa itu energi? Apa itu energi? Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha dan juga suatu hal yang tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan. Ya. Berdasarkan ketersediaannya ada dua macam energi. Siapa yang bisa? Saya Bu. Yang Putri. Satu, energi tidak terbarukan. Contoh energi tidak terbarukan adalah batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Ya. Dua, energi terbarukan. Contoh energi terbarukan satu matahari, angin, air, dan panas bumi. Ya, berdasarkan ketersediaannya energi akan ada dua, yaitu energi tidak terbarukan dan energi terbarukan. Sekarang kita memasuki materi baru, yaitu tentang pemanasan global, yang dimana tujuan kita mempelajari hari ini. Siswa dapat mengidentifikasi penyebab terjadinya pemanasan global. Yang kedua, siswa dapat menyajikan ide atau gagasan pemecahan masalah gejala pemanasan global dan dampaknya bagi kehidupan. Nah, sebelum kita mulai, Ibu
Ibu akan membagikan pelajaran yang kita pelajari itu adalah PJBM. Yang dimana PJBM itu adalah yang pertama, siswa akan melakukan diskusi kelompok yang terdiri dari 4 sampai 5 orang dan ibu akan membagikan LKPD-nya setiap kelompoknya. Terus yang kedua, siswa dapat mencari informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk hasil belajar berupa suatu produk. Nah, kalau PJBM ini kita harus menyelesaikan berbentuk ada produk yang dihasilkan. Nanti produk yang kita hasilkan itu adalah berupa poster. Tapi poster itu materi tentang pemanasan global. Nah, setelah kalian diskusi materi apa yang kalian akan bikin poster, nanti kalian akan melakukan presentasi pada setiap kelompoknya. Nah, di sini ibu akan menilai kalian pada saat kalian berdiskusi, gimana cara kalian bergotong royong sama temannya, gimana cara kalian aktif di dalam kelompok kalian masing-masing, dan gimana cara kalian menyelesaikan suatu produk yang ibu kasihkan itu. Terus nanti pada saat sekarang ibu akan tampilkan video tentang pemanasan global ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pemanasan global. Efek rumah kaca. Di atmosfer bumi terdapat banyak gas-gas rumah kaca alami. Siklus air, karbon dioksida, dan metana adalah beberapa bagian penting yang ada di dalamnya. Sebaliknya, jika jumlah gas-gas rumah kaca terus bertambah di atmosfer, maka suhu bumi akan terus meningkat. Efek rumah kaca adalah proses pemanasan alami yang terjadi ketika gas-gas rumah kaca di atmosfer bumi merangkap radiasi panas dari bumi. Nah, dari hasil kalian tonton video, jelas kalian sudah pahami apa itu pengertian dari pemanasan global. Siapa yang bisa? Ibu, Ya, apa itu pemanasan global? proses meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, laut dan daratan bumi. Ya, pemanasan global adalah meningkatnya suhu rata-rata pada atmosfer di bumi dan di laut. Ya, itu pengertian dari pemanasan global. Nah, selain dari pengertian pemanasan global itu tadi, ada namanya penyebab pemanasan global itu. Siapa bisa sebutkan apa saja penyebab dari pemanasan global? Ya, ayo Sasa. Adapun beberapa penyebab pemanasan global. Yang pertama, efek rumah kaca. Yang kedua, gas buangan industri. Tiga, penggunaan CFC yang tidak terkontrol seperti kulkas dan pendingin ruangan atau AC. Empat, kebakaran hutan dan perdagangan liar. Lima, kendaraan bermotor. Ya, di situ udah jelas penyebab dari pemanasan global itu seperti yang dijelaskan di video itu ada yang namanya efek rumah kaca. Itu adalah salah satu penyebab dari pemanasan global. Nah, yang biasa keseharian kalian itu ada yang tidak kalian sadari itu tentang polusi kendaraan itu. Itu adalah salah satu penyebab pemanasan global. Nah, yang kedua juga kebakaran hutan. Kebakaran hutan itu semakin kalian membakar hutan atau menebang-nebang secara sembarangan di hutan, maka akan mengakibatkan pemanasan global. Nah, itu adalah salah satu contoh penyebab pemanasan global. Apa itu efek rumah kaca? Siapa yang bisa? Ayo. Rumah kaca adalah terangkapnya panas yang seharusnya tidak dipantulkan oleh bumi karena adanya kadar rumah kaca yang meningkat. Ya, efek rumah kaca adalah terperangkapnya panas yang seharusnya dipantulkan oleh bumi karena adanya kadar gas rumah kaca yang meningkat. Seperti apa sih contoh gas-gas efek rumah kaca itu apa saja? Yang termasuk gas efek rumah kaca itu seperti apa saja? Ayo, siapa ayo? Karbon dioksida, CO2, uap air, H2O2, metana, nitrogen oksida, dan ozon. Ya, dari kemarin ibu udah kirimkan di kalian ya gas yang ibu kirimkan
bisa mengelompokkan kalian dalam beberapa kelompok. Nanti dibacakan nama kelompoknya untuk mengerjakan LKPD ya. Tolong dicatat. Kelompok 1 Putri Amalila dicatat. Nurul Hidayah, Rara. Kelompok 2 Desi Ardianti, Elsa Rizky, Farah, Fira Fitriani. Sekarang tolong kalian duduk sesuai kelompok yang dibacakan tadi. Ya. Mohon izin bertanya, bagaimana cara kita menentukan judul poster yang kita buat nanti? Nah, gimana cara kalian membuat judul poster di sini udah ada ya, ada penyebab pemanasan global, ada dampak pemanasan global dan cara mengatasi pemanasan global. Nah, nanti kalian pilih salah satunya apa kira-kira judul yang sesuai untuk membuat poster nanti dan kalian presentasikan di depannya. Pilih salah satunya ya. Misalnya penyebab pemanasan global dan gambarnya nanti kalian tempel di posternya. Dan kan dari pemanasan global yang saja ya. Artinya tolong didiskusikan sama teman-temannya gimana caranya membuat poster tentang penyebab pemanasan global, terus kelompok yang lain dampak pemanasan global, dan kelompok yang lain juga tentang cara mengatasi pemanasan global itu seperti apa saja. Bu, Ya. mohon izin bertanya, bagaimana cara kita menentukan judul poster yang kita buat nanti? Nah, gimana cara kalian membuat judul poster di sini udah ada ya, ada penyebab pemanasan global, ada dampak pemanasan global dan cara mengatasi pemanasan global. Nah, nanti kalian pilih salah satunya apa kira-kira judul yang sesuai untuk membuat poster nanti dan kalian presentasikan di depannya. Pilih salah satunya ya. Misalnya penyebab pemanasan global dan gambarnya nanti kalian tempel di posternya. Dan kan dari pemanasan global yang saja ya. Artinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul penyebab pemanasan global. Dan kami sudah menyiapkan posternya. Saya sendiri sebagai moderatornya atas nama Desi Amalila, dan di sebelah kiri saya Selama Putri Amalila, nama dari atas nama Sutriati, atas nama dan selanjutnya kami akan menjadikan presentasi kami tentang penyebab pemanasan global yang akan
ketidakseimbangan ekosistem di bumi akibat terjadinya proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer laut dan daratan di bumi. Penyebab pemanasan global. Segala sumber energi yang terdapat di bumi berasal dari matahari. Ketika energi ini tidak tiba di permukaan bumi, cahaya berubah menjadi panas yang menghangatkan bumi. Permukaan bumi akan menjilat sebagai panas dan memantulkan kembali sisanya, melemahkan ekosistem. Bocornya lapisan ozon. Sinar matahari yang memancar ke bumi tidak langsung sampai ke bumi, karena ada lapisan ozon yang melakukan filter terlebih dahulu. Hal itu jika memang lapisan ozon memang masih normal. Yang terjadi sekarang ini adalah lapisan ozon sudah menipis, bahkan ada yang bilang sudah bocor. Sekian penyajian. Ya, masuk sesi tanya jawab. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya. Ya, kelompok 2 yang ingin bertanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin mewakili memberi pertanyaan kepada kelompok 1. Apa yang bisa kalian lakukan untuk menghentikan pemanasan global? Nah, moderator ditulis pertanyaannya. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Ayo kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 ingin bertanya, apa yang terjadi jika pemanasan global tidak dihentikan? Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2 dan 3. Yang akan menjawabnya adalah Melani Putri. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Apa yang bisa kalian lakukan untuk menghentikan pemanasan global? Jawab, cara menghentikannya yaitu 1. Mengurangi kendaraan bermotor. 2. Menjaga kelestarian alam. 3. Mengontrol pemakaian listrik. 4. Mengendalikan limbah. Apakah jawaban pertanyaan dari kelompok kami bisa diterima? Bisa. Selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3 yang akan menjawabnya adalah Suci Dunia. Baik, saya akan mendengar jawab pertanyaan dari kelompok 3. Apa yang terjadi jika pemanasan global tidak dihentikan? Jawab, jika pemanasan global tidak dihentikan, membuat cuaca di permukaan bumi tidak stabil, terjadinya kemarahan panjang, gagal panen, dan kehidupan hewan liar, dan kesehatan manusia. Apakah jawaban dari kelompok kami bisa diterima? Ya, kasih aku dulu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bertanya tentang sebenarnya apa saja sih dampak dan pengertian dari pemanasan global. Perhatikan di sini seperti yang teman kalian paparkan tadi, apa itu pemanasan global atau global warming. Global warming adalah suatu proses meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi yang disebabkan oleh peningkatan jumlah emisi gas rumah kaca dan atmosfer. Nah, apa saja dampak dari pemanasan global? Perhatikan yang pertama, iklim mulai tidak stabil, itu adalah salah satu dampak pemanasan global. Yang kedua, peningkatan permukaan laut. Yang ketiga, gangguan ekologis. Yang keempat, kekeringan. Yang kelima, ada wabah, banjir karena ibu kasih aplaus sekali lagi ya. Nanti refleksi ini kalian perwakilan salah satu siswa untuk membacanya, bagaimana perasaan kalian setelah kita pelajari ini ya. Kalian senang atau kalian sudah memahami materinya atau seperti apa? Karena isi refleksinya, apakah kalian senang, apakah ada materi yang kalian belum pahami? Silakan isi seperti itu. Salah satunya untuk membacakan hasil refleksinya. Ayo, Kira, bacakan depan hasil refleksinya apa yang
Bagaimana perasaanmu setelah mempelajari materi pada hari ini? Tentunya perasaan saya cukup baik dan senang. Bagian mana yang menurutmu paling menyenangkan pada pembelajaran ini? Yang paling menyenangkan yaitu bisa berdiskusi dengan teman atau bertukar pikiran dalam menyelesaikan masalah. Bagian mana materi yang menurutmu masih belum dipahami? Yang belum bisa saya pahami di materi yaitu tentang pengaruh pemanasan global terhadap kesehatan manusia. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan hasil belajarmu? Lebih giat belajar lagi dan memahami, mencari tahu di internet. Kepada siapa kamu akan meminta bantuan untuk bisa memahami materi? Tentunya perasaan saya cukup baik dan senang. Bagian mana yang menurutmu paling menyenangkan pada pembelajaran ini? Yang paling menyenangkan yaitu bisa berdiskusi dengan teman atau bertukar pikiran dalam menyelesaikan masalah. Bagian dengan teman yang sudah memahami materi tersebut. Ya, tepuk tangan. Ya, perasaannya setelah mempelajari hari ini ternyata bahagia juga karena bisa bertukar pikiran dan bekerja sama dengan temannya, dan juga masih ada materi yang belum dipahami. Ya, nanti itu akan menjadi PR buat kita ya. Sekarang dari apa yang kita pelajari tadi, Ibu minta salah satu siswa untuk menyimpulkan apa saja yang kita pelajari hari itu. Siapa bisa menyimpulkannya? Ayo, jangan dilihat, mungkin bisa menyimpulkan ya. Kesimpulannya yaitu bahwa pemanasan global atau global warming terjadi dikarenakan satu, fenomena naiknya suhu permukaan bumi karena rumah kaca yang disebabkan oleh gas-gas rumah kaca secara bertahap dari tahun ke tahun yang akan memberikan dampak langsung terhadap kehidupan makhluk hidup. Yang kedua, terjadi ketika karbon dioksida, CO2 dan polutan udara lainnya terkumpul di atmosfer dan menyerap sinar matahari yang telah dipanggulkan ke permukaan bumi. Tepuk tangan. Sekarang coba kita baca sama-sama ya. Kesimpulan apa yang kita pelajari hari ini adalah dari kejadian tentang global warming adalah yaitu yang pertama tentang fenomena naiknya suhu permukaan bumi karena efek rumah kaca yang disebabkan oleh galas-galas rumah kaca serta rasakan bahwa ternyata dampak pemanasan global itu sampai salah satunya adalah tentang keseharian yaitu tentang polusi udara, kebakaran hutan, dan melakukan pemborosan listrik. Itu adalah pertama dari tahun ke tahun yang akan memberikan dampak langsung terhadap kehidupan makhluk hidup. Sehingga harus dilakukan dan polutan udara lainnya terkumpul di atmosfer dan menyerap sinar matahari yang telah dipanggulkan ke permukaan bumi. Itu secara garis besar ya. Yang pengetahuan apa yang diketahui tidak kalian rasakan bahwa ternyata dampak pemanasan global itu sampai salah satunya adalah tentang keseharian yaitu tentang polusi udara, kebakaran hutan, dan melakukan pemborosan listrik. Itu adalah terlepas yang terjadi ini dapat kalian menyimpulkan bahwa apa yang bisa lakukan selama ini ternyata bisa menyebabkan pemanasan global. Itu yang paling penting kalian penting bahwa mengurangi polusi udara itu adalah salah satu cara untuk mengatasi pemanasan global. Nah, sekarang setelah sekian menit kita pelajari tentang pemanasan global, di sini pada akhir pembelajaran Ibu akan melakukan tes formatif, di mana untuk mengetahui seberapa banyak kemampuan atau pengetahuan kalian setelah kita pelajari ini. Ini adalah soal uraian. Kalian kerjakan bagi individu ya. Tolong kalian kerjakan itu ya.
Nah, sekarang udah kalian mengisi tentang soal lalu rayanya tentang pemanasan global. Nah, untuk selanjutnya itu adalah memberikan tugas. Tugas semua ya? Depannya. Nah, tugasnya saya mencatat. Berikan contoh-contoh penyebab pemanasan global dalam kehidupan kalian sehari-hari. Nah, ingat itu adalah PR buat kalian untuk pertemuan minggu depan. Dan untuk materi minggu depan itu tentang mengajukan gagasan untuk memperlambat dampak pemanasan global atau melalui produk. Sebelum kita mengakhiri pertemuan hari ini, karena udah beberapa menit kita belajar tentang pemanasan global, alangkah lebih baiknya kepada ketua kelas untuk sudah. Sudah semua ya? Nah, sekarang udah kalian mengisi tentang soal lalu rayanya tentang pemanasan global. Nah, untuk selanjutnya itu adalah memberikan tugas. Tugas semua ya? Depannya. Nah, tugasnya saya mencatat. Berikan contoh-contoh penyebab pemanasan global dalam kehidupan kalian sehari-hari. Nah, ingat itu adalah PR buat kalian untuk pertemuan minggu depan. Dan untuk materi minggu depan itu tentang mengajukan gagasan untuk kalian sehari-hari. Nah, ingat itu adalah PR buat kalian untuk pertemuan minggu depan. Dan untuk materi minggu depan itu tentang mengajukan gagasan untuk memperlambat dampak pemanasan global atau melalui produk. Sebelum kita mengakhiri pertemuan hari ini, karena udah beberapa menit kita belajar tentang pemanasan global, alangkah lebih baiknya kepada ketua kelas untuk memimpin doa dalam penutupan pertemuan kita hari ini. Silakan ketua kelasnya untuk memimpin doa. Mengakhiri pelajaran hari kita berdoa. Selesai. Ya, Ibu, terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat